Ibu Lisa. Kami tunggu. Baik, Ibu Vialita. Tidak apa-apa. Tukur atau teknik yang berkaitan dengan personal tukur, saya nggak stresio ya, nggak apa-apa. Makin besar, makin satu berarti makin valid. Oke, kira-kira itu sedikit gambaran. Kita masuk ini membahas setiap ahli memberikan penilaian terhadap item yang sudah kita berikan. Tapi jangan cuma item ya, kisi-kisinya. Penilaian kuantitatif ya, jadi kuantitatif berarti memberikan masing-masing nilai 1 sampai 4 tadi, sejauh mana item itu relevan saatnya gitu. Terus saya loncat dulu ke ini di slide berikutnya. Nah ini yang saya copy, saya salin dari jurnalnya gitu. Terus saya loncat dulu ke ini di slide berikutnya. Nah ini yang saya copy, saya salin dari jurnal. Para ahli ini sepakat nggak memberikan penilaian bahwa item tersebut esensial atau tidak, gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau itemnya cukup gitu kan, berarti kriterianya apa nih? Sebetulnya bisa juga gampang sebetulnya, kalau nilai 1 sampai 2 berarti berapa? Berarti di bawah 3 gitu kan. Kenapa seperti itu? Memang hitungan seperti itu atau salah? Dugaan saya kayaknya salah. Makanya ada beberapa yang memberikan tabel, masih ada yang belum selesai, belum lanjutkan nih. Item tengah-tengahnya belum dikerjakan. Tentang fee ya, kalau fee ini kalau dilihat dari buku Pak Safrin Aswar tuh disinggung juga di koefisien distribusinya one tail. Kenapa? Karena harapannya lebih tinggi. Kalau two tail kan berarti bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Ini one tail lebih tinggi. Jadi kalau ada yang rendah dari skalanya, bukan skala yang hasil hitungannya, bukan, tapi maksudnya skala penilaian. Raternya berapa? Raternya bisa, karena nilainya bisa bervariasi, makanya ngasihnya gini, ada yang double ya. Mahasiswa IPK-nya nanti kalau dia masuk, kalau udah dia masuk dan kemudian di semester 4 misalnya, berarti di masa depan kan, nunggu 2 tahun lagi. Ini banyak kuesioner, wawancara, observasi atau tes proyektif. Prinsipnya gini, multi-method. Trade yang sama tapi dengan alat ukur berbeda harus tetap berkorelasi. Kenapa? Berarti memang usia harus punya skor yang berbeda. Intelijensi misalnya, anak-anak dengan remaja itu dikatakan secara teori berbeda, maka skor anak-anak dengan skor remaja harusnya signifikan ada perbedaan. Contohnya misalnya ada social presence yang di atas 5 faktor ini. Jadi misalnya konstruk besarnya social presence ada, istilahnya ini menunjukkan error, jadi harusnya paling kecil. Kira-kira harusnya di bawah 0,5, ada 0,5, 0,6. Atau paling tinggi 0,08 lah gitu. Oke, ini data ini akan kita olah. Kita akan melihat apakah item-item ini, item-item BIPAF yang 27 tadi itu cukup baik. Ini subjeknya ya, bukan ahli yang menilai ya. Sebetulnya menanyakan ini mau yang mana gitu kan, kita mau data yang olah yang ini aja nih, worksheet yang BIPAF, yang sheet 1 tadi apa namanya, tabel indikator materi. Nah, menunya sama kok bicara di SPSS, mau misalnya alpha reliability sama bisa muncul gitu, tinggal masukin aja, tinggal drop down aja menunya. Kalau dulu tahun lalu kalau nggak salah juga pelatihan di sini workshop juga itu harus alat ukur BIPAF ini dengan 5 dimensi sudah muncul konfirmator faktor analisis yang kita lihat biasanya. Lihat ininya sama, kalau di Risol misalnya pakainya t-test, signifikan apa tidak itemnya. Kalau di sini pakai Z sama, T sama Z itu sebetulnya sama. Kemudian pakai lagi di sini misalnya bisa pakai NFI, Bentley itu. Nah, ada yang mengatakan gitu, 5 kriteria itu. Tapi kalau mau disimulasi kan boleh, disimulasikan gitu maksudnya. Bukan A11-nya kemudian dipindahkan ke extroversion ya, jangan, kalau itu EVA. Berarti
Yang tadi kalau CFA prinsipnya adalah teori ya, jadi harus berdasarkan teori.